Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Waktu Tuhan Tak Terduga, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 25 ayat 11 sampai 13. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh tentunya sudah sering kita dengarkan. Gadis-gadis yang bodoh itu tidak bersiap diri dengan baik dan tidak mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan, sehingga merasa tidak perlu memiliki minyak cadangan untuk pelitanya. Nyatanya, mempelai laki-laki yang dinantikan tidak kunjung datang. Mereka kelelahan lalu tertidur. Ketika diketahui mempelai itu datang, mereka bergegas menyongsongnya. Tetapi 5 orang gadis yang disebut bodoh itu kehabisan minyak dan harus berjuang memperoleh tambahan minyak. Tetapi sialnya, ketika mereka sedang mencari tambahan minyak, mempelai laki-laki itu datang dan mereka tertinggal dari rombongan. Mereka berusaha untuk menyusul dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi inilah jawaban yang mereka dapat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudara-saudari terkasih, melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada para pendengarnya untuk bersungguh-sungguh menyongsong kedatangan Tuhan. Artinya, menanti saja tidak cukup, tetapi diperlukan kesungguhan dan kesiapsiagaan yang tinggi. Menyambut Tuhan itu bukan ala kadarnya. Jangan bicara, "Aku kan sudah dibaptis, pasti aman dan nyaman." Ini keliru besar. Seorang pengikut Tuhan Yesus, daripadanya dinantikan sikap, perilaku, dan sifat yang siap, sigap, dan terjaga. Dia tidak boleh merasa puas dengan apa yang sudah dimilikinya, melainkan harus terus berusaha dengan bersungguh-sungguh membangun iman yang dewasa dan semakin sempurna. Gadis-gadis yang bodoh itu seperti kita-kita yang memiliki kepercayaan yang berlebihan karena merasa sudah diberkati Tuhan, karena menerima rahmat sakramental yaitu baptis. Dengan baptis kita dibebaskan dari noda dosa dan dijadikan anak-anak Allah dan anggota-anggota gereja. Namun tidak boleh dilupakan bahwa kita juga berjanji untuk berjuang menolak setan dan memilih kehendak Allah. Betul? Saudara-saudari terkasih, melalui perumpamaan ini, penginjil Matius mau membuka hati dan telinga pendengarnya bahwa kedatangan Tuhan Yesus di antara mereka haruslah disambut dengan sukacita. Bukan hanya dengan sukacita, melainkan juga
dengan persiapan yang mantap dan baik. Jika tidak, maka mereka akan mengalami keterlambatan dan kehilangan kesempatan untuk dapat berjumpa dengan yang dinanti, yaitu mempelai laki-laki yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus. Kerajaan Allah adalah perjamuan yang diadakan oleh Allah bersama mereka yang didapatinya berjaga-jaga menantikan kedatangannya. Mungkin ada baiknya kalau saya mengemukakan sebuah pengalaman yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Seorang teman di kota X adalah seorang Kristen yang baik. Ia rajin ke gereja. Ia mempunyai sahabat, orang Kristen juga. Tapi temannya itu tidak mau aktif dalam kegiatan gereja. Bahkan tidak merasa perlu untuk merayakan hari Tuhan di hari Minggu. Istri dan anak-anaknya disuruhnya ke gereja, tetapi dia sendiri tidak. Temannya mengingatkan, ayolah kita ke gereja dan ikut kegiatan di gereja. Jawabnya, nanti saja kalau saya sudah pensiun. Temannya menjawab, betul ya, aku tunggu loh janjimu. Beberapa minggu sejak percakapan itu, mereka tidak bertemu. Tetapi kemudian dia mendapat pesan singkat bahwa temannya yang berjanji itu telah dipanggil Tuhan. Ia mengalami kecelakaan tunggal. Ia belum sempat pensiun dan dia betul-betul dipensiunkan oleh Tuhan. Kasihan memang. Saudara-saudari terkasih, waktu Tuhan tak terduga, tidak seorang pun tahu. Hanya Allah Bapa yang tahu kapan ia datang menemui saya atau Anda. Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini mau mengingatkan kita untuk tidak asal-asalan beriman dan menjadi pengikut Tuhan. Kita harus membangun sikap hidup yang serius, tidak main-main. Kita diajak untuk menghayati iman kita dengan tekun. Beriman saja tidak cukup. Dibaptis saja bukan jaminan. Yang diperlukan adalah kerja keras kita untuk mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Santo Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya tidak sedang menakut-nakuti Anda, saudaraku. Seorang wanita dalam sebuah aplikasi video yang sempat aku lihat, ia melawak dan mempermainkan nama Yesus dan berujar, Yesus itu apa? Yesus itu siapa? Beberapa detik kemudian, wanita itu limbo, terjatuh dan nyawanya melayang. Merinding saya melihatnya. Namun ada hikmat yang kutangkap. Jangan pernah bermain-main dengan iman dan jangan pernah mempermainkan imanmu. Tugas kita adalah mendengarkan firman Tuhan dan berusaha dengan tekun melaksanakannya dalam sikap berjaga-jaga dan siap selalu. Sebab waktu Tuhan pasti yang terbaik, sekalipun tidak terduga. Apakah aku sudah serius dalam menghayati imanku dan menantikan waktu Tuhan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mohon, berilah kami hati dan telinga yang baik untuk meresapkan firman Yesus. Bantulah kami berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangan Putramu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.